Selamat datang kembali. Bersama kita hari ini ada Profesor Richard Sakwa, salah satu pakar Rusia terkemuka di Eropa, untuk membahas buku terbarunya. Ya, satu lagi. Anda terus menerbitkannya dengan sangat konsisten. Judulnya adalah Perang Rusia, Kebodohan Kekaisaran. Terima kasih telah kembali bergabung. Nali kabar. Jadi now, dari buku Anda, apa temuan utamanya? Dan bisakah menjelaskan bagaimana menggunakan istilah imperium dalam kaitannya dengan konflik tersebut? Ya, itu pertanyaan yang ideal karena menetapkan kerangkanya. Saya sudah banyak memikirkan tentang bagaimana membingkai diskusi yang akan kita lakukan hari ini. Dan memang juga gambaran yang lebih besar seputar perang ini. Berdasarkan apa yang saya tulis dalam buku, nilai utama saya, jika boleh dikatakan begitu, adalah upaya untuk memberikan semacam kerangka konseptual bagi konflik ini, dan juga bagi urusan internasional saat ini. Brainer heeft twee spelregels benyit. Sesuai dengan konseptualisasi untuk merumuskan itu kert. Saya sudah lama berpendapat bahwa perlu dibuat pembedaan ketika memikirkan urusan internasional saat ini. Antara di satu sisi sistem internasional yang berakar pada pemikiran mazhab Inggris, dan di sisi lain. Sistem internasional tentu saja adalah sistem piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa yang dibentuk pada tahun 1945. Dan sistem itu sendiri kini menghadapi tantangan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagian besar telah terpinggirkan dan selama beberapa tahun terakhir lumpuh dalam kemampuannya untuk bernegosiasi dan mengelola krisis. Namun di dalam sistem internasional ini, yang telah bertahan selama 80 tahun dan kini menghadapi tantangan yang belum pernah terjadi sebelumnya, kita memiliki sejumlah model tatanan dunia yang saling bersaing. Jadi kamu tahu semua orang berkata, oh, tatanan internasional sedang runtuh. Apa yang sebenarnya dimaksud orang dengan itu? Bahasa yang digunakan dalam begitu banyak diskusi saat ini menurut saya membingungkan dan mencampur adukan banyak hal. Jadi di satu sisi kita memiliki sistem ini, yaitu bukan hanya Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa, tetapi juga hukum internasional, norma, dan sebagainya, yang membingkai apa yang dianggap sah dan tidak sah dalam politik internasional. Lalu kita memiliki politik internasional model-model tatanan dunia. Dulu kita memiliki sistem Soviet sebagai model internasionalisme sosialis, yang tentu setelah runtuh. Namun di sisi lain, kita memiliki apa yang terbentuk setelah tahun 1990, sistem aliansi transatlantik yang dipimpin oleh AS, yang kemudian disebut sebagai tatanan berbasis aturan. Saya menyebutnya barat politik. Besarnya perubahan yang terjadi setelah 1945, dengan terbentuknya sistem aliansi ini yang terdiri dari sekitar selusin negara inti, semua negara Eropa, Kanada, Australasia tentu saja, dan Jepang, membentuk apa yang disebut barat politik. Namun intinya adalah aliansi Atlantik Utara. Dan apa yang telah dilakukan oleh aliansi ini adalah mengubah kualitas berbagai negara kita. Anda tahu, ada banyak diskusi tentang bagaimana keanggotaan dalam Uni Eropa mengubah kualitas negara anggotanya. Christopher Bickerton, Phil Cunliffe, dan yang lainnya telah menulis tentang hal ini. Tapi saya berargumen sedikit lebih luas dari itu, bahwa keanggotaan dalam sistem aliansi Atlantik ini tentu saja telah banyak berperan dalam mencegah negara-negara Eropa Barat mengembangkan kebijakan keamanan dan pertahanan mereka sendiri yang terpisah. Semuanya berada dalam kerangka NATO, di inti dari dunia politik Barat ini, dengan hubungan dominan dengan Washington selama bertahun-tahun dan seterusnya. Dan dunia politik Barat ini memiliki dua wajah. Salah satunya adalah wajah persemakmuran, menyediakan barang publik, daya tarik diklaim terhadap demokrasi, kebebasan, dan semua hal baik itu, seperti perdagangan bebas. Namun sisi lainnya, imperial. Disitulah unsur kekaisaran muncul. Barat politik ini memiliki dua ciri, model tatanan dunia ini.
Dan tentu saja setelah tahun 1989, alih-alih menganggap bahwa tugasnya telah selesai dan kini bisa mundur dengan tenang, ia justru menjadi semakin radikal. Kita sudah membicarakan hal ini sebelumnya dalam berbagai cara. Ia meluas perluasan NATO, perluasan Uni Eropa, dan perluasan ideologis untuk mencakup seluruh dunia sebagai sesuatu yang universal. Jadi, tatanan berbasis aturan ini, Barat politik yang dipimpin AS mulai menantang sifat universal dari sistem perserikatan bangsa-bangsa. Terjadi penggantian oleh suatu subtatanan, Barat politik, Barat Atlantik, sebut saja apapun, menggantikan universalitas sejati dari sistem perserikatan bangsa-bangsa, sistem piagam. Itulah model pertama dari tatanan dunia. Model kedua saat ini adalah aliansi anti-hegemoni antara Rusia, Tiongkok, dan sejumlah negara lainnya. Sekarang, sekali lagi, hal ini belum sepenuhnya jelas. Mereka bukanlah kekuatan yang bersifat kontra-hegemonik, karena itu hanya akan berarti menjadi kebalikan dari Barat yang dipimpin oleh AS. Sebenarnya, mereka menempatkan diri dalam posisi membelah universalisme piagam. Namun pada saat yang sama juga memiliki, jika boleh dikatakan, ambisi ekspansifnya sendiri. Kita sebut saja sebagai sebuah kekaisaran, meskipun tentu saja dengan cara yang sama sekali berbeda. Demi kelengkapan, ada model ketiga dari tatanan dunia yang bersaing saat ini. Dunia Selatan, gerakan non-blok ini, Semangat Bandung dan Dunia Selatan, yang mengatakan, lihat, bukan hanya kutukan bagi kedua pihak kalian, tapi kami tidak ingin ada urusan dengan rumah kalian. Mereka lebih dari sekadar negara penentu arah. Ini adalah negara-negara yang berfokus pada pembangunan dan penyelarasan, juga berkomitmen pada piagam. Dan model Yefortware yang sudah muncul setelah ini, ganggu ala Trump, yang meris guys di dia. Ini merusak sistem piagam, jadi sebenarnya sedang melarikan diri. Anda tahu ada 66 organisasi internasional yang telah ditinggalkan Trump dalam beberapa bulan terakhir, termasuk sekitar setengah dari organisasi yang berada di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa. Tapi juga, Trump sedang membelot dari dunia politik Barat itu sendiri, dan tentu saja menginjak-injak hak-hak negara-negara selatan global. Kita melihat hal ini di Venezuela, Iran, dan tempat-tempat lain. Jadi model keempat dari tatanan dunia ini adalah model yang berbasis kekuasaan. Semua orang berbicara tentang kembalinya politik kekuatan besar. Ya, sebenarnya itu tidak pernah benar-benar hilang. Namun yang unik sekarang adalah bahwa model ini sepenuhnya berbasis kekuasaan. Sesederhana, saya lebih besar dari Anda, saya bisa melakukan apa yang saya mau. Bahkan menunjukkan sikap meremehkan terhadap sekutunya sendiri, apalagi terhadap musuh-musuhnya. Jadi, itu hambatan torsi itu dimanage meneluri lebih dalam dan menempatkan perang Rusia-Ukraina. Namun, ketika Anda mengatakan hal ini, Anda mengemukakan konsep-konsep ini, blok hegemonik versus blok kontra-hegemonik. Saya bertanya-tanya apakah konsep-konsep itu sendiri. Ya, saya memikirkan nggak mungkin sulit untuk membahasnya, karena Anda dan saya juga pernah bicara hal itu di masa lalu, tentang iklim diskursus yang sulit. Anda tahu, misalnya kita melihat hukum internasional. Tampaknya dominasi Barat setelah Perang Dingin memberikan beberapa alasan untuk optimisme. Memang, ketika kita menceritakan kisah itu sekarang di dunia Barat, apa yang terjadi dengan hukum internasional setelah Perang Dingin? Ada asumsi bahwa supremasi hukum akan memperkuat kapitalisme di bawah kendali kita. Kita juga akan memungkinkan peningkatan peran demokrasi liberal, jadi hak asasi manusia, dan memiliki sistem internasional yang lebih, saya kira, beradab juga, berbasis everything dan endorsement learning. Jadi ini semacam konsekuensi alami jika Barat memerintah sendirian. Kurang lebih inilah argumen mengapa kita tidak seharusnya memiliki dunia multipolar setelah Perang Dingin. Mengapa lebih baik jika Barat yang memerintah? Namun, ketika kita melihat ke bagian lain dunia, mereka akan memandangnya dengan sangat berbeda. Mereka akan berkata, ya, ketika tidak ada keseimbangan kekuatan, ketika hanya ada satu pusat kekuasaan, hukum internasional tidak bisa ditegakkan. Mengapa pusat kekuasaan tunggal itu mau membatasi dirinya sendiri?
itu jelas tidak akan terjadi. Itulah sebabnya saya bertanya-tanya bagaimana kita memandang hal ini, karena kita cenderung menetapkan peran bagi diri kita sendiri dan bagi pihak lain. Jadi singkatnya, ketika kita membahas dunia sebagaimana adanya sekarang, kita seringkali mendefinisikannya sebagai, seperti yang kita tahu, demokrasi liberal yang berusaha menciptakan ketertiban, struktur, dan perdamaian. Dan kemudian ada semua otoritarian yang sedang bangkit, Rusia, Tiongkok, Iran, dan seterusnya. Dan inilah semacam tantangannya. Tapi jika kita melihat cara Anda memandangnya, hal itu akan membawa pembahasan ke arah yang berbeda, daripada sekadar mengatakan bahwa Barat adalah proyek hegemonik dan penyeimbang alaminya akan menjadi gerakan kontra-hegemoni. Tapi apakah ini alasan mengapa kita akhirnya terjebak dalam narasi yang sangat sederhana seperti ini? Karena saya perhatikan, itu juga menjadi tema utama dalam perang Ukraina. Setiap kali orang mencoba membahas berbagai motivasi, tindakan yang diambil, risiko yang terlibat, selalu muncul masalah dengan narasi yang sangat sederhana, seperti kita tidak bisa memberikan apa yang diinginkan Rusia, karena itu berarti memberi imbalan atas agresi mereka, atau mereka tidak akan pernah berhenti. Mereka menginginkan kekaisaran mereka. Maksud saya, apakah Anda juga melihat masalah ini? Ya, tentu saja. Jadi ada dua hal sebelum kita beralih ke Ukraina. Barat politik ini, atau Barat itu sendiri, benar sekali, terutama setelah Perang Dingin, ada dualisme di sana. Seperti yang Anda katakan, di satu sisi ada gagasan bahwa dengan berakhirnya Perang Dingin, kita akhirnya bisa melihat hukum internasional muncul. Namun pada saat yang sama, kita menyaksikan tragedi besar dari serangan ilegal terhadap Irak, penghancuran negara Libya, dan apa yang terjadi hari ini. Jadi, it's a matter of standbrander, benar-benar penetapkan dapat berbanding divergi, atau it's a system European NS, it's a multi-embrace, embraces tour. Alliance system, the rules-based order worked. And there's double standards. Dan mengenai standar ganda, Anda tahu, salah satu sisinya adalah sisi persemakmuran ini. Dan itu sebenarnya merupakan komitmen terhadap nilai-nilai liberal, hal-hal baik, hukum internasional, yang tentu saja saya yakin sebagian besar dari kita akan mendukung selama mereka tetap berpegang padanya. Dan itulah sebabnya, upaya oleh pihak Barat politik untuk melakukan hal-hal baik ini secara terpisah, dan melalui, Anda tahu, menggunakan Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagai instrumen, kadang-kadang dimaksudkan untuk memberikan legitimasi pada tindakannya. Namun ketika legitimasi tidak dapat diberikan, mereka bertindak di luar sistem PBB, yang justru merusak prinsip hukum yang seharusnya mereka perjuangkan untuk ditegakkan. Dan hal itu tentu saja mendiskreditkan Barat secara keseluruhan. The West in its entirety. So it's a systemic issue. Jadi ini adalah masalah sistemik, masalah struktural dari standar ganda tersebut. Dan tentu saja hal itu sangat terlihat dalam bagaimana hal itu telah melemahkan diplomasi, di mana diplomasi dan hukum di tempat-tempat seperti Iran dan Venezuela digunakan sebagai kedok untuk tindakan ilegal. Maksud saya tidak ingin memulai perdebatan baru, tetapi tentu saja dulu itu adalah Barat. Barat yang dipimpin oleh AS, dan sekarang bahkan bukan lagi Barat. Ini hanya Amerika Serikat sendiri. Hal itu membuat sekutu-sekutu Baratnya berada dalam kebingungan, seperti yang telah kita lihat di Inggris, tentang apakah akan mengizinkan pangkalan-pangkalan digunakan atau tidak. Jadi sekarang negara itu bertindak sendiri dan menetapkan agendanya menggantikan hukum internasional dengan model yang sepenuhnya berbasis kekuasaan. Dan diplomasi telah mati dalam semua itu, dan sudah demikian selama beberapa tahun. Tentu saja semua itu berkaitan langsung dengan akar penyebab konflik Ukraina, dan saya menyebutkannya sedikit dalam buku, bahwa kegagalan untuk terlibat, setiap bentuk keterlibatan dengan Rusia, dianggap sebagai bentuk penenangan atau dilihat sebagai penyerahan diri, atau sebagai pemberian kredibilitas dan legitimasi kepada Rusia. Ini adalah posisi yang luar biasa karena diplomasi, menurut pemahaman saya, justru tentang berinteraksi dengan pihak lawan dan menangani perbedaan. Diplomasi di antara sekutu tentu saja ada, tetapi diplomasi sejati, jenis yang melibatkan pertemuan puncak, adalah hal yang berbeda.
Dan ini membawa kita pada poin terakhir. Di jantung sistem perserikatan bangsa-bangsa terdapat sebuah visi, dan tentu saja aliansi tandingan atau anti-hegemonik antara Rusia, Tiongkok, India, dan mitra BRICS mereka, dan seterusnya. Lithuanians bahasan tentang internasionalisme yang berdaulat. Is a notion of sovereign internationalism. So when people say like those old Jadi ketika orang-orang berkata seperti para pembela lama internasionalisme liberal, "Oh, kamu ingin kembali ke Westphalia?" Saya katakan tidak. Kamu tahu gagasan tentang Westphalia di mana negara-negara hanya saling bertabrakan seperti bola biliar. Tidak, yang kita bicarakan adalah Westphalia plus negara-negara berdaulat secara nasional, tetapi tetap terlibat dalam internasionalisme dan multilateralisme. Dan itulah model multipolaritas yang tadi kamu sebutkan. Bukan seperti cara para komentator Amerika saat ini berkata kepada Putin, kepada Rusia, dan kepada Tiongkok, kalian menginginkan multipolaritas. Nah, inilah hasilnya. Inilah yang kalian dapatkan. Ini bukan multipolaritas, apa yang dilakukan oleh Amerika Serikat. Dan itulah mengapa saya berpendapat bahwa kita harus memiliki kejelasan konseptual dalam semua ini. Multipolaritas mencakup visi multilateralisme, komitmen terhadap kedaulatan, dan internasionalisme. Bekerja sama dalam isu-isu bersama, berbeda dengan globalisme liberal yang menjadi inti dari politik barat lama, yang kini sendiri mulai memudar. Jadi, globalisme liberal dalam model keempat saya tentang politik internasional saat ini, hanyalah model yang berbasis pada kekuasaan. Anda tahu, setiap kekuasaan selalu akan menyamarkan tindakannya dengan sesuatu yang tampak baik, dalam kulit domba dalam satu bentuk atau lainnya, mengklaim bahwa itu demi kepentingan umum. Namun itu salah, itu hanyalah kedok bagi jenis politik internasional yang cukup keras dan berlandaskan kekuasaan. Brutal, power-based type of international politics. Tapi jika kita melihat berbagai jenis sistem internasional ini, yang sebenarnya tidak pernah benar-benar kita, yang sempat kita perdebatkan sedikit setelahnya, semua tatanan dunia yang berbeda ini. Ada sistem berjenis duta Thinton. Ya, Howard. Saya ingat kembali pada tahun 2014, sebelum pemerintah Ukraina digulingkan, atau selama kerusuhan, ada pembicaraan tentang pilihan peradaban Ukraina. Entah Ukraina bergabung dengan kubu Barat, yang berarti demokrasi liberal, kebebasan, dan perdamaian, atau jika jatuh di bawah tangan gelap Rusia, maka negara itu akan kembali gagal berkembang. Di pihak Rusia, situasinya sangat berbeda. Apakah mereka memiliki sistem hegemonik yang menggambar ulang garis pemisah baru, atau kita memiliki sesuatu yang lebih inklusif? Rasanya seperti, tentu saja, tidak ada yang harus benar-benar tulus. Seperti yang kamu katakan, ada kecenderungan semua negara berpikir dalam kerangka kekuasaan, lalu membungkusnya dengan nilai-nilai setelahnya. Tapi apakah kamu melihat perang Ukraina saat ini sebagai pertarungan antara tatanan dunia yang saling bersaing? Kamu benar sekali bahwa penyamaran hal ini memiliki unsur peradaban di dalamnya. Bahwa Ukraina menampilkan dirinya sebagai benteng terakhir melawan apa yang disebut gerombolan imperialis neo-Soviet dan neo-komunis di timur. Bahasa lama itu tentu saja adalah alasan mengapa konflik ini, dalam beberapa hal perang Rusia-Ukraina, memiliki akar yang begitu dalam. Hal ini kembali pada pembentukan identitas Ukraina, pembentukan identitas Rusia selama berabad-abad. Dan tentu saja, hal ini akan memiliki lapisan budaya. Itulah sebabnya sangat jelas ada sudut pandang Polandia-Ukraina yang jelas berakar hingga ke persemakmuran Polandia-Lituania. Namun, maksud saya dalam isu khusus ini adalah bahwa pembicaraan tentang peradaban justru memperumit persoalan yang baru saja kita bahas. Begitu Anda mulai membicarakan unsur-unsur peradaban, hal itu menghancurkan dialog, menghancurkan diplomasi, karena peradaban bukanlah entitas yang terlibat dalam diplomasi. Anda adalah siapa diri Anda, dan Anda harus mempertahankannya dari mereka yang bukan bagian dari peradaban Anda.
itu adalah tanda kehancuran. Dan memang dalam pandangan tentang tatanan dunia saat ini, jika Anda berbicara tentang benturan peradaban, tentu saja hal itu kembali ke pemikiran Samuel Huntington di zaman modern kita, tetapi juga ke imperialisme liberal abad ke-19, seluruh misi peradaban dan sebagainya. Dan hal itu bersifat non-dialogis, jika boleh dikatakan demikian, berlawanan dengan pandangan politik dialogis, di mana kita terlibat dalam dialog dan melalui dialog, kita semua berubah, bukan seperti yang sering Anda tekankan. Hubungan guru-murid semacam ini berasumsi bahwa kami adalah sumber segala pengetahuan dan kebajikan, sedang kamu jahat dan bodoh dan harus diajari. Model seperti itu, tentu saja, telah mendominasi di dunia politik barat sejak berakhirnya Perang Dingin, dan bahkan selama berabad-abad sebelumnya. Jadi kamu benar sekali mengenai unsur peradaban ini. Saya tidak sekadar mengatakannya, dinamika peradaban dalam Perang AS-Ukraina membingkainya sebagai konflik NATO-Rusia yang lebih luas. Dan tentu saja itu berarti jika ini bersifat peradaban, maka sifatnya eksistensial. Ini menyangkut keberadaan itu sendiri. Dan di Rusia ada perdebatan yang setara setidaknya sejak tahun 2012 ketika Putin mendefinisikan Rusia sebagai negara peradaban, yang selalu saya pertanyakan. Saya pikir itu adalah langkah yang bisa dimengerti, tetapi langkah yang justru merusak hal yang bagi saya paling penting, yaitu merusak keberlangsungan negara konstitusional. Ada negara peradaban yang berhadapan dengan negara konstitusional. Dan dalam negara konstitusional, Anda bisa memiliki perjuangan untuk supremasi hukum, perjuangan untuk demokrasi, untuk martabat manusia, dan semua hal lainnya. Dalam negara peradaban, perdebatan semacam itu tidak ada, karena yang terjadi adalah sesuatu yang berbeda. Dan tentu saja kita melihat hal itu kini sangat kuat dalam ideologi Hindutva India di bawah Narendra Modi, dan visi bahwa pengaruh Mughal dari umat Muslim harus disingkirkan dan sebagainya. Jadi itu memang merupakan dimensi yang sangat penting dari perang ini. Nah, tampaknya, seperti yang Anda katakan, Rusia juga memiliki unsur wacana peradaban ini. Karena pada awalnya, banyak kritik mereka terhadap Barat dan kebijakan pasca Perang Dingin, saya kira cukup rasional. Berfokus pada struktur kekuasaan. Bagaimana seharusnya kita membentuk arsitektur keamanan Eropa? Itu harus didasarkan pada keamanan yang tak terpisahkan. Jadi kita tidak bisa memiliki garis pemisah apapun. Kita harus menghindari persaingan zero sum dan mengelola kepentingan yang saling bersaing. Semua hal semacam ini sangat tidak kontroversial dan mendapat dukungan luas dalam literatur tentang bagaimana perdamaian seharusnya diciptakan. Namun, ketika seseorang melihat ke Ukraina, bisa dikatakan ya, sebagian dari kritik Rusia mencerminkan hal ini. Artinya, upaya Barat untuk pada dasarnya menciptakan Eropa tanpa Rusia telah menyebabkan, bisa dibilang, proses derusifikasi di negara-negara seperti Ukraina, di mana rakyatnya kehilangan hak-hak dasar mereka. Jadi semua ini mengikuti logika yang cukup jelas. Namun di sisi lain, ada juga aspek lain, yaitu pandangan Rusia yang bisa disebut paternalistik terhadap siapa Rusia itu dibandingkan dengan Ukraina. Dan hal ini sering menjadi kritik, bukan hanya dari Ukraina, tetapi juga dari Belarus. Etaptetu, insindism alai bagi Kievan Rus, atau bagi Rusia, Ukraina, dan Belarus. Alat dupa mempakit satu bangsa. Memai itu kemajuan yang alim adalah berbrace mendudukan bising fisko spesitos. Saya tidak mengatakan bahwa itu yang coba dilakukan Rusia, tetapi disinilah logikanya mulai condong ke arah itu. Jadi saya ingin tahu bagaimana pandangan Anda, apakah itu juga termasuk dalam gagasan tentang kekaisaran? Karena ada anggapan bahwa Moskow seharusnya memiliki suara dalam apa yang terjadi di negara-negara tersebut. Dan sekali lagi ada dua sudut pandang yang berbeda. Menurut saya, dalam hal politik kekuatan besar yang murni, apa yang terjadi di perbatasan kekuatan besar selalu menjadi kepentingan mereka. Inilah sebabnya, saya selalu mengatakan bahwa anggapan bahwa apa yang terjadi di Ukraina tidak penting bagi Rusia adalah hal yang konyol.
Itu seperti bagaimana apa yang terjadi di Meksiko akan selalu menjadi kepentingan Amerika. Anda tidak bisa begitu saja menempatkan rudal Tiongkok atau pangkalan Rusia di sana. Chinese missiles or Russian bases there. But there's something else there, though. This historical. Tapi ada hal lain juga di situ. Hubungan historis Kievan-Rus ini, kamu tahu, memberi unsur-unsur imperial padanya, atau setidaknya tampak begitu dalam beberapa retorika. Dan saya akan bilang, bahkan dalam pembenaran yang digunakan sekarang, karena lagi ketika Rusia masuk pada tahun 2022, atau sebenarnya kamu bisa mundur ke tahun 2011. Semuanya berfokus pada struktur keamanan, sistem, dan apa yang telah dilakukan Barat dalam hal menggulingkan. Tapi sekarang, ketika saya mendengarkan retorikanya, arahnya semakin bergeser ke, yang disebut Ukraina ini, mereka bukan negara sungguhan. Lenin yang menciptakan mereka, semacam logika seperti itu. Apakah kamu melihat hal yang sama? Ya? This kind of logic. Did you see the same? Yeah, that is precisely the imperial. Ya, itulah tepatnya unsur imperial. Mengapa saya mengatakan para pengikut kekaisaran menunjuk ke arah itu? Ada dualisme dalam kebijakan luar negeri Rusia, yang bisa dikatakan merupakan warisan dari Uni Soviet. Pada masa Soviet dan tentu saja setelahnya, bahkan mungkin sebelumnya, ada kebijakan luar negeri ganda. Di satu sisi ada hubungan antar negara yang normal, yang dikelola oleh Kementerian Luar Negeri, diplomasi tingkat tinggi, dengan jaringan kedutaan besar yang luas. Pada saat yang sama ada sisi revolusioner. Tentu saja sisi ini jauh kurang aktif setelah masa Stalin, tetapi sebelumnya dikelola oleh Komintern dan sebagainya. Unsur-unsur dari hal ini bisa dikatakan masih berlanjut. Dan dualisme saat ini adalah bahwa di satu sisi Rusia sangat teliti dalam pengakuannya. Ya, sebelum perang tentu saja, terhadap perbatasan berdasarkan hukum internasional. Ketika Putin pertama kali berkuasa, ia menghabiskan banyak upaya untuk menormalkan perbatasan Rusia dengan semua negara tetangga, Estonia, Latvia, dan seterusnya. Pada dasarnya dengan mengatakan, kami menerima semuanya sebagaimana adanya dan melepaskan semua klaim historis. Perjanjian Tartu pada masa antar perang memberikan Estonia wilayah semua berdiri yang dimiliki Maldinian, dan seterusnya. Nominal-mutualismenya. Disiliarin is a stabrustalgalski mir, Euthalthian, Republic Dumer, impersonal entitas yang berbesar. Which is, of course, the idea of a much larger entity, Dan memang pertanyaan tentang gagasan identitas Ukraina sebagai identitas Rusia kecil, kadang hal itu bisa dianggap netral, tetapi cukup sering bersifat merendahkan dan tidak menghormati perkembangan bahasa serta budaya Ukraina. Jadi ya, ada dualisme di situ, dan itu mirip dengan yang terjadi di dunia politik Barat, aspek persemakmuran dan aspek kekaisaran, universalisme palsu, dan sebagainya. Jadi memang, itulah sebabnya saya selalu berdebat tentang hal ini. Dan tentu saja, seiring perkembangan perang muncul sisi emosional dan peradaban, seperti dalam Perang Dunia Pertama, ketika kita merendahkan orang Jerman sebagai bangsa biadab dan sebagainya. Maksud saya, kita di pihak Entente dan seterusnya. Jadi ya, ada dualisme itu. Hanya dua hal tentang itu. So there is this dualism. Just two things on that. Is that when the Ukrainians like to posit this, Ketika orang-orang Ukraina suka mengukakan hal ini, in Kiev, kaum etnonasionalis Ukraina yang saat ini mendominasi di Kiev, bahwa orang-orang ini dan memang banyak orang Eropa Timur, dan inilah salah satu kritik besar yang saya lontarkan terhadap tatanan Eropa pasca Perang Dingin, adalah bahwa kita perlu membedakan antara identitas Eropa dan identitas Barat. Terlalu sering, keduanya disamakan. Sekarang, saya selalu mengatakan, dan saya akan nyebut diri saya sebagai salah satu goalis terakhir di Inggris, bahwa saya telah berargumen selama bertahun-tahun untuk semacam identitas Eropa lintas benua. Bisa dikatakan hal ini sudah ada sebelum De Gaulle, tetapi seperti yang kita tahu, pidato terkenal De Gaulle pada tahun 1959, sebuah Eropa dari Atlantik hingga Ural. A Europe from the Atlantic to the Urals. Well, I would go further all the way to Vladivostok, but that's another issue. Ya, saya akan melangkah lebih jauh sampai ke Vladivostok, tetapi itu persoalan lain. Gorbachev tentu saja pernah berbicara tentang rumah bersama Eropa. François Mitterrand membicarakan tentang konfederasi Eropa, dan Putin memiliki proyek Eropa Raya selama dekade pertama masa kekuasaannya.
Namun, identitas Eropa ini selalu dipertentangkan dengan identitas Atlantik. Dan identitas Atlantik inilah yang menjadi dasar definisi Barat setelah tahun 1945. Itulah sebabnya saya menyebutnya secara khusus sebagai Barat politik. Seperti yang saya katakan, hal itu mengubah sifat keamanan, diplomasi, dan hubungan antar manusia, sisi positifnya, sisi persemakmuran, dan sisi negatifnya, yaitu bahwa dalam hubungan ini, kekuatan-kekuatan Eropa yang lebih lemah didominasi oleh kepentingan strategis Washington. Jadi selalu ada dua sisi ini. Sekali lagi, itulah mengapa saya menganggap pembicara tentang peradaban bermasalah, karena tidak biarioh atas dasar peradaban. You can't have dialogue on the base of civilizations. Yes, okay. Muhammad Khatami, pemimpin reformis Iran, berbicara tentang dialog antar peradaban yang dibangun di atas gagasan Kofi Annan. Dan tentu saja itu hal yang hebat, dialog antar peradaban. Tentu saja harus ada dialog antar peradaban seperti yang telah banyak dikemukakan. Namun, itu adalah unsur kultural. Sedangkan slogan saya akan berbunyi, negara konstitusional di dalam negeri dan internasionalisme berdaulat di luar negeri. Atas dasar itu, kita dapat berdialog. Atas dasar itu, kita dapat dengan jujur berbeda pendapat dan kemudian berusaha menemukan solusi yang disepakati bersama. Jadi dinamika peradaban ini adalah poin terakhir berkaitan dengan isu satu bangsa. Bahkan dalam dokumen bulan Juli 2021 yang sangat diperdebatkan, artikel Putin tentang hubungan Rusia-Ukraina, ia memang berbicara tentang satu bangsa. Dan banyak orang Ukraina, Rusia, dan Belarusia yang saya ajak bicara selama bertahun-tahun mengatakan, susah aku memahami bangsa, tapi kami sedang menjadi satu negara. But we're not going to be one state. And Putin makes that point in the... Dan Putin menegaskan hal itu dalam dokumen tersebut, satu bangsa, bukan satu negara. Tentu saja, kemudian ia mempertanyakan batas-batas negara Ukraina, kembali ke masa Lenin dan seterusnya. Namun itu adalah isu yang agak berbeda. Inti dasarnya selalu tentang Ukraina. Jika Ukraina tetap berpegang pada apa yang dinyatakannya dalam Deklarasi Kedaulatan Negara tahun 1990 dan Deklarasi Kemerdekaan tahun 1991 sebagai negara netral, maka tidak ada masalah. Tetapi jika, seperti yang Anda katakan, Ukraina akan menjadi bagian dari barat politik yang sedang berkembang dengan sisi baik dan buruknya, maka itu adalah persoalan yang sama sekali berbeda, yang membuat seluruh pertanyaan tentang kenegaraan menjadi dipertanyakan. Dan tentu saja hal itu menjadikan konflik ini bagi semua pihak sekarang sebagai isu eksistensial. Ya, saya sering memikirkan sesuatu yang konon pernah dikatakan oleh Otto von Bismarck, bahwa ia selalu mendengar kata Eropa diucapkan oleh orang-orang yang menuntut hal-hal yang tidak akan pernah mereka berani tuntut atas nama mereka sendiri. Jadi, hal itu menjadi semacam konsep universalis, sesuatu yang mengurangi kedaulatan. Dan saya juga melihat masalah serupa dalam proyek Eropa setelah Perang Dingin. Pada dasarnya, yang akan terjadi situasi mengintegrasi Eropa berarti melepaskan Ukraina, Georgia, dan Moldova dan negara Eropa terbesar, meskipun kita tahu bahwa hal itu konflik besar-besar. Jadi saya rasa maksud saya adalah bahwa saya merasa konsep Rusia tentang satu bangsa, tetapi bukan satu negara, telah berkembang atau berubah melalui perang ini. Saya pikir itu dimulai dari titik tersebut, tetapi kemudian tentu saja dengan proses derusifikasi, diskriminasi terhadap bahasa Rusia, gereja Ortodoks Rusia, dan kebudayaan. Hal itu menjadi, dalam banyak hal, upaya untuk secara permanen menarik Ukraina keluar dari orbit Rusia. Dan kemudian, kurang lebih, muncul kesan dari pihak Rusia bahwa argumen berkewabahan kenur dan strength memiliki Donbas, Kharkov, Odessa. So you had Donbas, Kharkov, Odessa. This is Russian cities, and we accepted millions of ethnic Russians. Ini adalah kota-kota Rusia, dan kami menerima jutaan etnis Rusia dan penutur bahasa Rusia yang hidup di bawah kedaulatan Ukraina, dan mereka menerimanya. Sekarang, terutama dari orang-orang seperti mantan Presiden Medvedev, kita sering melihat dia menggunakan istilah seperti yang disebut Ukraina atau negara 404, hanya untuk mempertanyakan seluruh legitimasi negara Ukraina.
Saya mengerti bahwa dalam perang, bahasa yang buruk seperti ini selalu muncul, tentu saja. Stepper, apa yang sedang dihancurkan di perang ini? Apa yang berspring? Amo iri kemainted, and a fang small as you said to telling. Because, some things you can't put back together. Yeah. Yeah, it is. Ya, benar begitu. Seperti yang kamu katakan, emosi sedang memuncak, terutama bagi Dmitry Medvedev. Dan itu ya, seperti yang kamu bilang. Jika kamu mau, kontrak politik di akhir masa Uni Soviet adalah bahwa, seperti yang dinyatakan dalam berbagai pernyataan Ukraina, negara itu tidak hanya akan menjadi negara netral, tetapi juga jenis negara yang berbeda, yang toleran dan inklusif. Jadi tujuan akhirnya sudah jelas. Pertanyaannya adalah bagaimana cara mencapainya. Jelas, model yang diserukan oleh Vyacheslav Chornovil ini in line Utsrigan Stellowen and Dowers. Bahkan berdori soalnya satu akar embrace ini. Perpetual real dari dan return human comorth in Ukraine. Two models of the development of Ukrainian nationhood and statehood. The first one is this. Yang pertama adalah ini, cara yang saya gunakan untuk menggambarkannya, yang tidak disukai orang sebagai istilah, tetapi saya tetap bersikeras menggunakannya. Visi monis. Dan itu adalah visi dekolonial. Bahwa setelah masa kekaisaran, kita harus menyingkirkan bukan hanya peninggalan Soviet, bukan hanya lapisan komunis pada budaya Ukraina, tetapi pada akhirnya mendekolonisasi seluruh bangsa itu sendiri dari pengaruh Rusia. Inilah para super etno-nasionalis, yang, seperti dikemukakan oleh Volodymyr Ishchenko, bersekutu dengan kaum populis dan kelas menengah yang ingin dengan Eropa dalam model globalis liberal. Jadi visi monis ini sangat represif, dan memang jamsian sejak awal. Hal itu telah diakui selama 10, 20, 30 tahun. Jadi ada pengaruh dari nasionalisme Ukraina yang ekstrem, atau jika mau nasionalisme Galicia, seperti yang disebut Nikolai Petro, yang berasal dari Ukraina Barat dan tumbuh di bawah Kekaisaran Austro-Hungaria, sebelumnya di bawah dominasi Polandia, dan seterusnya. Nasionalisme ini sangat Rusofobia. Dan hal itu diimbangi oleh visi pluralistik tentang Ukraina, yang bersifat multi-agama, multi-bahasa, pluralistik, dan toleran. Itulah Ukraina yang kami inginkan. Dengan kata lain, buku saya tentang perang Rusia-Ukraina didedikasikan tepat untuk hal ini, untuk Ukraina yang lain. Dan Ukraina yang lain itu adalah yang kini telah dimarginalkan, dihina, dan diasingkan. Sekarang mungkin ada 3 atau 4 juta orang Ukraina di Rusia, dengan berbagai cara. Maksud saya, secara formal dan teknis, angkanya sedikit lebih rendah seperti yang sudah saya catat. Tapi itulah angka standarnya. Dan ada begitu banyak orang seperti ini yang hidup dalam pengasingan saat ini, bahkan sekarang. Mantan penasihat Zelensky, Oleksiy Arestovich, telah menyampaikan hal ini dengan tepat. Ia kini menjadi perwakilan dari Ukraina yang ingin kita lihat, yaitu, seperti yang saya katakan, multi-keagamaan, multi-bahasa, dan tentu saja netral. Itu adalah salah satu tujuan perang Rusia. Namun tujuan-tujuan ini, meskipun milik Rusia, saya pikir juga menguntungkan rakyat Ukraina. Mereka 2 kali memilih setelah kudeta atau revolusi Maidan, atau apapun sebutannya, 2 kali memilih kandidat perdamaian. Poroshenko, pada Mei 2014, menampilkan dirinya sebagai kandidat perdamaian, tetapi segera menarik kembali posisi itu, sebagian karena tekanan dari kelompok ultranasionalis. Dan Zelensky, pada April 2019, sekali lagi, rakyat memberikan suara besar-besaran untuk Zelensky sebagai kandidat perdamaian. Jadi dengan kata lain, ada konstituen besar di Ukraina yang mendukung pendekatan yang lebih pluralistik, toleran, dan hubungan baik dengan Moskow. Tentu saja, akan sangat sulit untuk membangun hubungan yang layak antara orang Rusia dan Ukraina setelah semua ini di kedua belah pihak. Kedua pihak merasakan kebencian itu. Namun ini sekali lagi menjadi poin penting bagi kita sebagai orang Eropa. Dan saya akan mempertanyakan pernyataan Bismarck. Maksud saya, dia benar, Anda benar mengutipnya. Tetapi hari ini peran yang dulu dijalankan. Soin lu, the refuse to overstekid stirred at the bag again in okro persing czar. Europe, which you wouldn't do in the name of a nation state.
in recent years we've been doing it. Dalam beberapa tahun terakhir, kita telah melakukannya atas nama Barat. Hal-hal yang sebelumnya tidak akan kita berani lakukan. Apa yang kita coba lakukan sebenarnya adalah inti dari proyek Uni Eropa dan integrasi Eropa. Salah satu tujuan utamanya adalah berfungsi sebagai proyek perdamaian untuk memastikan bahwa Prancis dan Jerman tidak akan pernah berperang lagi. Apa yang gagal kita lakukan setelah tahun 1999-1991, runtuhnya Uni Soviet, berakhirnya Perang Dingin, adalah melakukan hal yang sama terhadap Rusia. Dan tentu saja, kali ini akan jauh lebih sulit setelah perang yang mengerikan ini. Namun itulah yang harus kita lakukan. Untuk itu, kita harus membangun kembali seluruh arsitektur keamanan Eropa. Dan secara paradoks, Trump justru membantu hal itu. Karena Trump tentu saja adalah Trump, dan Rubio, J.D. Vance, serta berbagai pidato di konferensi keamanan Munich, semuanya mengarah ke arah tersebut. Apa yang mereka katakan adalah bahwa Barat politik ini, secara definisi, telah menimbulkan konflik. Perluasan NATO telah menciptakan garis keamanan yang tegas di seluruh Eropa, yang secara langsung bertentangan dengan semua janji dan pernyataan yang kami buat pada akhir Perang Dingin, terlepas dari apakah perluasan NATO benar-benar dijanjikan atau tidak. Ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab. Jadi konflik ini, seperti yang Anda katakan, mewakilkan tumai uksil antara visi pluralistik dan monistik. Yang kedua adalah antara Rusia dan Ukraina. Barat berperan bersenpercenten untuk melemahkan Rusia. Glenn Deason menyomet eksplisit. Dimensi ketiga adalah visi pan-Eropa yang lebih luas. Karena itu, dengan kata lain, kita perlu menyelamatkan Eropa dari para petualang geopolitik yang saat ini berkuasa dan kembali ke Eropa yang fungsionalis. Maksudnya seperti yang kamu tahu, visi fungsionalisme David Mitrany, di mana kita mulai membangun kepercayaan, memulihkan hubungan energi misalnya, hubungan budaya, universitas, pertukaran. Jadi, tingkat ketiga itu harus kita lakukan sebagai orang Eropa. Tingkat keempat tentu saja adalah hubungan AS-Rusia. Besar yang paling cepat dalam membalikkan sebagainya. Hubungan itu sangat tidak stabil, seperti yang kita tahu. Karena, seperti yang kita tahu, Donald J. Trump adalah seorang jenius yang tidak stabil dalam hal-hal seperti ini, sebagaimana ia menggambarkan dirinya sendiri. Dan tentu saja, tingkat kelima adalah tingkat peradaban, yang baru saja kami pilih. Ya, hanya saja dengan Ukraina, hingga tahun 2014, perpecahan internal tampaknya berada di jalur yang masih bisa dikelola. Maksudnya, tentu saja mungkin bisa disederhanakan dengan mengatakan bahwa ada dua Ukraina. Di Ukraina Barat, mereka pada dasarnya berkata, oh, di Ukraina kita punya satu bahasa, satu etnis, satu budaya. Unsur tambahan Rusia itu hanyalah peninggalan kekaisaran setelah berabad-abad pemerintahan Rusia. Jadi pembangunan bangsa harus berarti kita menanggalkan hal itu, menyingkirkannya. Jadi sekali lagi, seperti yang kamu katakan, mereka berupaya menyatukan diri di sekitar satu, pada dasarnya satu bangsa. Sementara di timur Ukraina, mereka akan mengatakan hal yang berbeda. Kami dui bahasa, dui etnis, dui budaya, dan inilah arti menjadi orang Ukraina. Dan ancaman terhadap jenis pembangunan bangsa seperti ini adalah orang-orang di Barat. Jadi merekalah yang, di Ukraina Barat, pada dasarnya ingin mencoba memecah belah kita. Dan itulah mengapa saya merasa Arestovich adalah sosok yang menarik, karena dia tampak mendorong gagasan Ukraina Barat. Dan sekarang, tentu saja, dia sedikit berbalik arah dengan menyadari bahwa sebenarnya kita sangat melemahkan diri sendiri dengan mengasingkan setengah dari negara ini. Tapi bagaimanapun, tampaknya ada jalan ke depan. Selama mereka tidak mencoba menyalahkan kelaparan Holodomor atau hal lain kepada orang Rusia, sesuatu yang akan membagi penduduk menjadi korban dan pelaku, akan ada jalan untuk maju. Artinya, semua pihak memiliki kepentingan terhadap Ukraina yang berdaulat, yang merdeka, yang berarti identitas Ukraina harus berbeda dari Rusia, tetapi tidak anti-Rusia. Itu tampak seperti kompromi yang masuk akal. Namun saya pikir masalahnya adalah karena kita juga memiliki Eropa yang terbelah, bukan hanya Ukraina yang terbelah.
Hal inilah yang benar-benar memecah belah seluruh negara. Ketika Barat berkata, "Oh, kami menginginkan Eropa tanpa Rusia," pada dasarnya kami bersekutu dengan beberapa kelompok paling jahat dari Ukraina Barat, yang siap membersihkan seluruh pengaruh Rusia dari Megad, yang berarti memicu perang saudara. Dan tentu saja, karena Rusia melihat hal ini sebagai ancaman eksistensial, hal itu juga memacu invasi Rusia. Jadi sepertinya saya hanya ingin tahu sejauh mana sekali lagi semua ini bisa disatukan. Tentu saja banyak yang telah berubah sejak 2014. Ada banyak permusuhan terhadap Rusia, tetapi saya juga ingin tahu sejauh mana sentimen rakyat Ukraina sebenarnya telah berubah. Karena sekarang tidak bisa lagi berbicara secara terbuka tentang afiliasi apapun. Maksud saya, banyak orang sangat tidak puas dengan apa yang terjadi selama 12 tahun terakhir. Di sisi lain, saya pikir permusuhan terhadap Rusia mungkin akan tetap sangat kuat selama bertahun-tahun ke depan. Namun pertanyaan terakhir saya adalah, apa solusi Anda di sini untuk Ukraina? Karena sekarang kita sedang membicarakan perdamaian di Ukraina. Seperti apa perdamaian yang layak dan berkelanjutan dalam hal menangani isu Ukraina sekaligus tatanan Eropa yang lebih luas? Ya, sebelum masuk ke situ, saya hanya ingin mengatakan bahwa Anda benar sekali. Terlalu menyederhanakan jika kita berbicara seolah-olah ada dua Ukraina. Karena tentu saja sebelum tahun 2014, dan saya pikir bahkan setelahnya, bagian masyarakat Ukraina yang berbahasa Rusia pun tetap berkomitmen atau sebagian besar menurut jajak pendapat terhadap proyek nasional Ukraina. Jadi ya, memang ada perbedaan elektoral antara Timur dan Barat. Dan itu memang nyata. Namun komitmen yang dominan tetap pada gagasan ini. Dan itulah yang membuat tragedi ini terasa jauh lebih menyakitkan. Karena mereka menginginkan sebuah Ukraina. Dan tentu saja begitu banyak orang Ukraina, serta banyak orang Rusia yang memiliki unsur warisan Ukraina dalam diri mereka, juga berbagi keinginan itu. Dan Anda tahu dalam begitu banyak kasus, saya sering menggunakan contoh standar dari salah satu rekan akademis kita yang tinggal di Saint Petersburg, tetapi saudarinya tinggal di Kiev dan ia memiliki 2 saudara laki-laki yang tinggal di Donbas. Situasi semacam itu bisa terjadi berulang kali tanpa henti. Jadi ini bukan, sekali lagi, tentang 2 komunitas yang berbeda. Orang-orang mempertanyakan hal itu. Tetapi saya melihat ke Britania Raya. Kita memiliki banyak bangsa, bangsa Wales, bangsa Skotlandia, Irlandia Utara, dan tentu saja Inggris. Kita adalah 4 kelompok masyarakat yang berbeda, 4 komunitas nasional yang substansial, namun satu bangsa. Dan cara mengelolanya, seperti yang selalu saya katakan adalah bahwa ruang pasca Soviet dan ruang Britania dapat dibandingkan. Bagaimana mengelolanya melalui tentu saja federalisme, devolusi, dan sebagainya. Namun, tentu saja seperti yang Anda katakan, perpecahan antara barat politik ini, visi Atlantik tentang Eropa dan visi lainnya, yang secara definisi mengecualikan Rusia, telah memperburuk representasi internal identitas nasional Ukraina. Dan hal itu membuat keadaan menjadi jauh lebih buruk. Jadi, bagaimana kita keluar dari situasi ini? Sekarang saya sebenarnya berpikir bahwa perang ini merupakan tragedi besar tanpa pengecualian. Tentu saja bagi Ukraina di atas segalanya, tetapi juga bagi Eropa dan bagi Rusia juga, dengan kesulitan ekonomi dan sosial, menguatnya otoritarianisme, dan segala hal lainnya. Jadi ini adalah tragedi besar tanpa pengecualian di semua pihak. Namun, untuk membangun kembali sesuatu akan jauh lebih sulit dibandingkan dengan akhir Perang Dingin pertama setelah tahun 1999, ketika selama bertahun-tahun sebelumnya kita memiliki pertukaran akademis dan sebagainya. It's a sprace that hey poured you theft a Jewett of Tind. We're in a far deeper hole today. Yet, how to get out of this? Clearly. Namun, bagaimana kita keluar dari situasi ini? Jelas ada 4 unsur utama, mungkin bahkan 5 yang saya sebutkan sebelumnya. Harus ada unsur rekonsiliasi di dalam Ukraina sendiri, para pluralis dan banyak pihak lainnya, termasuk para oligarki juga. Saya tidak mendukung kekuasaan oligarki, tetapi dalam arti bahwa beberapa dari mereka seperti Zelensky, Firtash, dan lainnya, selama bertahun-tahun telah berpendapat,
bahwa mereka ingin melihat pemulihan hubungan ekonomi dan hubungan normal. Jadi ada kelompok yang mendukung hal itu. Dan hal itu memang terjadi seperti yang saya katakan setelah kekejaman Nazi Jerman. Dalam waktu 10 tahun, hubungan antara Prancis dan Jerman kembali ke semacam keadaan normal. Jadi hal itu bisa terjadi cukup cepat selama tidak ada kekuatan eksternal yang terus-menerus memprovokasinya. Seperti yang kita ketahui, Kedutaan Besar AS di Kiev yang beranggotakan 6 atau 700 orang telah bekerja sejak kemerdekaan pada tahun 91 secara efektif untuk merusak hubungan antara Rusia dan Ukraina. Tentu saja pemerintahan Trump menurut saya tidak akan ada hubungannya dengan hal itu. Mereka sudah menghancurkan semua itu. Jadi itulah mengapa, seperti yang kita tahu, Rusia menaruh banyak harapan pada Trump di awal. Meskipun tentu saja, mereka kecewa dalam berbagai hal. Singkatnya, semua 4 atau 5 elemen itu perlu ditangani. Perdamaian internal Ukraina, dan saya percaya itu mungkin, untuk menghindari konflik semacam perang saudara setelah perdamaian tercapai. Dengan kata lain, Barat harus mendukung pelucutan kekuatan milisi ultranasionalis yang disebut Batalion Azov dan badan penerusnya. Namun orang-orang ini akan bertarung sampai mati. Orang-orang ini seperti Freikorps, seperti halnya mereka setelah berakhirnya Perang Dunia Pertama di Jerman. Jadi ini harus menjadi program internasional untuk menahan para ultranasionalis ini. Jika tidak, kita akan menghadapi perang saudara yang akan meluas ke seluruh Eropa dan tentu saja ke Rusia. Tingkat pemulihan hubungan diplomatik yang normal antara Moskow dan Kiev, sekadar dialog normal, perdebatan normal, warisan kemanusiaan dari perang ini dalam segala aspeknya. Mungkin bahkan semacam komisi kebenaran dan rekonsiliasi. Tingkat ketiga adalah agar Eropa bertindak sebagai pembawa perdamaian. Sementara saat ini justru melakukan hal sebaliknya, seperti yang kita ketahui, dengan Komisi Eropa Ursula von der Leyen dan Kaja Kallas sebagai Komisaris Urusan Luar Negeri. Mereka sekarang berada di tahun keempat perang, tanpa konsep perdamaian, tanpa visi perdamaian di ujungnya, yang berarti hal itu harus melibatkan Rusia. Macron dan Merz sesekali menyebut hal ini. Tingkatan keempat, seperti yang sudah saya katakan, adalah bahwa antara Washington dan Moskow diperlukan dialog. Sayangnya proyek Trumpian digerakkan oleh kontradiksi. Kaum neokonservatif masih ada, mereka masih memberi masukan kepada Graham, Lindsey, dan yang lainnya, sementara naluri Trump sendiri tidak sepenuhnya jelas. Dan kelompok MAGA, America First, sekarang, maksud saya menarik bagaimana J.D. Vance, yang mewakili siap itu bekerja diam dan bergia, target stistit nargak akan menjadi Kuba. Jadi pada akhirnya, jika kita ingin kembali ke tingkat kelima, peradaban, ya budaya Barat, peradaban Barat harus berdamai dengan kegagalannya sendiri. Tapi itu masalah besar. Anda tahu Karaganov, teman kita Sergei Alexandrovich, berbicara tentang 500 tahun imperialisme Barat dan sebagainya. Jadi isu-isu besar itu menjadi latar belakangnya. Namun secara lebih spesifik, mari kita tangani warisan dari dunia politik Barat ini. Mari kita perkuat aspek persemakmurannya, aspek positifnya, dan melemahkan aspek imperialnya, yang sejak awal memang akan menghalangi Rusia untuk bergabung dengan Barat setelah berakhirnya Perang Dingin dan yang tentu saja menimbulkan konflik dan perang di mana-mana. Jadi kita perlu melihat pada sisi terbaik dari Barat. Sebuah Barat yang lebih baik dari situasi ini. Ya, karena banyak hal yang Anda rekomendasikan sekarang sulit untuk dicapai, seperti membatasi kelompok sayap kanan ekstrem di Ukraina misalnya. Setelah kita tidak hanya diam saja tetapi juga membiayai dan melatih mereka selama 12 tahun. Tapi saya pikir banyak dari hal-hal itu. Anda tahu, untuk sedikit memperkenalkan optimisme, tentu saja tidak ada keinginan selama perang berlangsung untuk membahas hal-hal seperti ini, seperti memiliki Eropa, di mana negara terbesar di Eropa memiliki peran. Namun jika perang bisa berakhir, maka Anda tahu mungkin hal itu terbuka kembali karena suatu alasan. Karena seperti yang Anda katakan,
Banyak pemimpin Eropa dari Jerman hingga Prancis telah membicarakan hal ini sejak tahun 1990-an. Hanya saja, Anda tahu, sekarang hal itu tidak diperbolehkan lagi. Ironisnya, untuk mengakhiri perang, kita seharusnya juga belajar membahas hal-hal seperti ini. Enggak kita tahu tentang itu. Imigit pots emi bari nyak fu arbuen ko aktivis. Sujar aus totain di deskripsi ke buku baru itu for Ruth agar bisa memasir tantaf. Terima kasih. Order a copy and read it. So, thank you very much. Yeah, thank you. Terima kasih. Negas lari juru mongtuad.